Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Fernando Longang, NIM saya 20110075, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis database ya. Ada Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Firebase. Mengenal apa itu Firebase. Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase atau Back as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Dengan menggunakan Firebase, aplikasi developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend ya. Singkat cerita, mengenal sejarah Firebase didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Arthur Lee dan James Tamplin. Produk Firebase yang pertama kali ini adalah Real-Time Database. Real-Time Database digunakan developer untuk menyimpan data ke banyak user. Kemudian ia berkembang sebagai layanan pengembangan aplikasi. Pada bulan Oktober 2014, perusahaan tersebut diakui oleh Google. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis atau fitur dari Firebase itu sendiri. Yang pertama, di sini ada Firebase Analytics. Firebase Analytics adalah salah satu fitur pada Firebase yang digunakan sebagai koleksi data atau reporting untuk aplikasi Android maupun ISO. Koleksi data pun bervariasi. Sebagai contoh, kamu dapat membuat suatu laporan atau report untuk penggunaan aplikasi di negara Indonesia saja, atau mungkin negara lain seperti Singapura. Kamu juga bisa melihat bagaimana saja dari aplikasi yang paling sering digunakan oleh user. Fitur ini mempunyai kelebihan yang memungkinkan kita untuk bisa membuat segmentasi user berdasarkan use attribute. Use attribute adalah suatu parameter yang bisa kita gunakan sebagai filter yang bertujuan untuk reporting atau dan notifikasi. Contoh pada aplikasi online shop. Dengan atribut kamu bisa tahu jumlah user yang membeli handphone merek O, atau bahkan bisa mencari tahu jam berapa transaksi yang dilakukan oleh user itu sendiri ya. Yang kedua di sini ada Firebase Tool Missing and Notification, yaitu menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun antar device, sehingga kamu dapat mengirim dan menerima pesan serta notifikasi di Android, ISO, dan web tanpa perlu biaya. Untuk menargetkan pesan lanjutan, kamu bisa targetkan pesan dengan mudah menggunakan segmen yang telah ditentukan sebelumnya, yakni menggunakan demografi atau perilaku. Anda dapat menargetkan pesan ke perangkat yang telah berlangganan pada topik tertentu. Selain itu, Anda juga menargetkan hanya ke satu perangkat untuk mendapat informasi data yang terperinci. Biasanya ini dilakukan untuk proses pengujian. Berikutnya, Firebase Authentication adalah salah satu layanan backend fitur Android dan ISO SDK yang mudah digunakan dan tampilan interface yang siap pakai untuk mengautentikasikan pengguna ke aplikasi yang kamu buat. Firebase Authentication mendukung autentikasi menggunakan nomor telepon, sandi, penyedia identifikasi gabungan populer seperti Google, Facebook, dan sebagainya. Yang kedua, Firebase Cold Fish Store.
Cloud Visual Store adalah database yang bersifat fleksibel dan terukur untuk pengembangan perangkat seperti seluler, web, server di Firebase, dan Google Cloud Platform. Seperti halnya Firebase Real-Time Database, Cloud Visual Store membuat datamu tetap terkoneksi di dalam aplikasi user melalui listener real-time dan menawarkan layanan secara offline untuk aplikasi seluler dan web. Dengan begitu, kamu dapat membuat aplikasi di powerful, responsif, dan mampu bekerja tanpa bergantung pada latensi koneksi internet. Selanjutnya, Firebase Real-Time Database. Firebase Real-Time Database adalah database yang di-host melalui call, data disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan diskroningkan secara real-time ke setiap user yang terkoneksi. Hal ini berfungsi memudahkan kamu dalam mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar atau banyak. Ketika kamu membuat aplikasi lintas platform menggunakan SDK Android, ISO, dan juga JS atau JavaScript, semua perangkat akan berbagi sebuah inset real-time database dan menerima updatean data secara serentak dan otomatis. Kemampuan lain dari Firebase Real-Time Database adalah tetap responsif bahkan saat offline karena SDK Firebase Real-Time Database menyimpan data langsung ke disk device atau memori lokal. Setelah perangkat terhubung dengan internet, perangkat penggunaan user akan menerima setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, Firebase Hosting. Selanjutnya ada Firebase Hosting, suatu layanan hosting Connect Web hanya dengan satu instruksi. Kamu dapat mengimplementasikan aplikasi web serta menyajikan konten statis maupun dinamis ke CDN, jaringan penyangga konten global dengan cepat. Kegunaan dari Firebase Hosting itu sendiri yaitu mampu menayangkan konten melalui koneksi yang begitu aman, mengirim konten secara cepat, dan mendukung semua jenis konten untuk di-hosting, mulai dari file HTML dan CSS hingga API atau layanan Microexpress JS. Yang kedua yaitu MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database yang bersifat open source. Tentunya banyak sekali bentuk database selain MySQL sendiri. Dalam pembuatan sebuah aplikasi yang kompleks dan dapat dijadikan secara dinamis, database sangatlah dibutuhkan untuk menyimpan berbagai data dalam bentuk informasi. Website dan aplikasi berbasis mobil memerlukan database server untuk menampung informasi yang banyak. Contohnya dari segi URL, username, password, informasi user, dan lain-lain. MySQL dapat manajemen segala macam bentuk basis data agar dapat dikelola dengan baik. Sekarang kita masuk di pengertian MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama ada Fire Software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah software, di mana perangkat lunak memiliki batasan dan penggunanya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relation Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relation database dan juga menjadi penghubung antar perangkat lunak dan database server. Fungsi dari MySQL. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data,
berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Selanjutnya, kelebihan dari MySQL. Oke, kelebihan dari SQL diukur dari segi penggunaan dan fitur yang dimiliki. Yang pertama, bersifat open source. Yang kedua, mendukung penggunaan multi-user. Yang ketiga, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Yang keempat, sajian tipe data yang bervariasi. Kelima, struktur tabel cenderung fleksibel. Yang keenam, sistem keamanan yang telah terjamin. Yang ketujuh, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. Yang kedelapan, perangkat lunak portable. Yang kesembilan, support untuk spesifikasi hardware yang rendah. Yang 10, memiliki performa yang baik. Sedangkan kekurangan dari MySQL, yang pertama, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobil ya. Yang kedua, technical support yang kurang mendukung. Dan yang terakhir, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Jadi kesimpulannya, MySQL adalah salah satu jenis DBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sistem basis data secara struktur. PHP-MyAdmin adalah salah satu fitur untuk menghubungkan antar PHP dengan MySQL. Fungsi dari MySQL yang paling penting adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data dalam bentuk string dan dapat diakses secara personal maupun publik di website. MySQL juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari fitur maupun pengguna. Jadi, digunakan untuk kebutuhan bisnis dan original yang mengelola data dengan kapasitas rendah. Jika memerlukan basis data dan jumlah tabel yang besar, maka lebih baik untuk menggunakan basis data cold ataupun big data. Oke, yang ketiga, Microsoft Access. Oke, yang pertama kita belajar tentang pengertian. Pengertian Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengelola, dan mengelola database atau basis data. Database yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang sangat relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Apa itu Microsoft Access? Fungsi atau kegunaan Microsoft Access yaitu untuk membuat basis data atau database, untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik, membuat program untuk aplikasi gaji karyawan, membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan, aplikasi absen, aplikasi persediaan barang, dan lain-lainnya. Manfaat Microsoft Access. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Lalu, bagaimana dengan komponen dalam Microsoft Access? Secara umum, Microsoft Access terdiri dari tabel database, DBMS, RDBMS, query primary key, DDL dan DML, file, record, SQL, dan lain-lain. Kesimpulannya, kita telah mempelajari tentang seluk-beluk Microsoft Access mulai dari pengertian, fungsi, contoh ilustrasi, manfaat, dan komponen dari Microsoft Access itu sendiri. Jadi jangan selalu terpaku pada Word, Excel, PowerPoint, tetapi mulailah mengenal dan belajar dengan aplikasi Microsoft lainnya sehingga semua produk Microsoft dapat dimanfaatkan secara optimal. Oke, yang terakhir ada Oracle. Pengertian Oracle itu sendiri ya. Oracle adalah salah satu produk yang bisa digunakan untuk mengelola data atau mengumpulkan data. Oracle memiliki produk yaitu Oracle Database. Oracle telah melakukan pemasaran data dengan berbagai produk yang dimilikinya. Oracle Database merupakan suatu kumpulan data yang dibuat oleh perusahaan Oracle, dan kumpulan data
tersebut disimpan dalam manajemen basis data yang disebut dengan RDBMS. Fungsi Oracle. Yang pertama, identifikasi data menjadi mudah. Yang kedua, bisa terhindar dari data yang tidak konsisten. Yang ketiga, akses dipermudah. Yang keempat, kualitas data terjaga. Dan yang terakhir, penyimpanan data terjaga. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Oracle itu sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama, silent service environment. Yang kedua, multi-user. Yang ketiga, diakses berbagai sistem operasi. Yang keempat, high translation process performance. Yang kelima, ability data. Yang keenam, security. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari Oracle tersebut. Spesifikasi hardware tinggi, harga mahal, ukuran data bertambah menjadi proses makin lama. Oke, sekian dari saya mengenai jenis-jenis database, yaitu dari Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle.